Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Topik pembahasan mengenai pengolahan citra dengan materi perhitungan histogram dengan Excel dan program Octave. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, like, komen, dan notice belnya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Histogram citra atau image histogram merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas piksel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Contohnya seperti gambar gambar objek kameramen bagaimana bentuk daripada informasi dalam bentuk histogram. Biasanya menggunakan gray level sebagai penggambaran daripada objek tersebut ini nilai-nilai yang terkandung dalam intensitas pikselnya dari suatu citra antara nilai yang dari sudut nilai antara titik 0 sampai menuju titik piksel tersebut, yaitu di antara titik 0 sampai titik piksel, yaitu dengan garis mendatar kita namakan sebagai nilai X nya, sedangkan garis menaik sebagai titik X, titik Y nya. Jelas ya di sini. Saya lanjutkan. Dari sebuah histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga menunjukkan banyak hal tentang kecerahan dan kontras dari sebuah gambar objek tersebut. Itu akan terlihat di dalam objek tersebut apakah kecerahannya itu dari gambar tersebut dan kontrasnya sangat terlihat dalam objek, karena histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pekerjaan pengolahan citra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menghitung histogram misalkan sebuah citra mempunyai level nilai keabuan. Nilai keabuan ini kita bisa lihat nanti dari nilai objek tersebut nilai keabuan paling terendah adalah 0 sampai A-1 atau istilahnya nanti ada sigma 0 sampai dengan N gitu dimana nilai keabuan ini tadi ada sebagai bentuk daripada objek tersebut apakah nilai keabuannya rendah atau sedang ataupun tinggi. Hitung frekuensi kemunculan setiap nilai keabuan J dengan cara menghitung jumlah piksel yang mempunyai nilai keabuan tersebut. Perhitungan frekuensi ini tidak lepas daripada piksel itu piksel yang terdapat dari objek tersebut yang gambarnya 2 dimensi. Proses di dalam menentukan penghitungan histogram biasanya kita selalu menggunakan matriks baris dan kolom, karena nilai keabuan tersebut itu akan terlihat secara jelas di dalam matriks tersebut, yaitu antara baris dan kolom tersebut. Nilai-nilai tersebutlah yang ada di dalam baris kolom itulah nilai-nilai nilai pikselnya. Nilai piksel biasanya tergantung dari berapa bit di dalam di dalam matriks tersebut atau istilahnya di dalam media baris kolom tersebut. Nilai-nilai piksel yang nanti itu dalam bit tersebut ada yang 3 bit ada yang 4 bit itu tergantung kita lihat dari nilai objeknya tersebut. Perhitungan ini dilakukan untuk J sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan L dikurang 1.
kita bisa lihat di sini ya. Nah, contohnya ya ini seperti ini ya, dengan matrik berordonansi 4x4 ya. Grayscale-nya ini sama dengan 0 sampai dengan 9 ya. Kita bisa lihat ya, kalau kita perhatikan ya, ini nilainya 2 ini barisnya, ini kolomnya 2 4 3 2, ini adalah untuk kolomnya. Ini berarti berordonansi 4x4. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa nilai ini kita bisa tebak nih berapa bit sih sebenarnya nilai ini gitu ya. Nah, kalau berapa bit sebenarnya nilai tertinggi dari bit itu ya, itu tergantung daripada nilai terdapat di dalam media matriks ini. Kalau nilai tertingginya ini di sini adalah 5 ya, maka kita bisa menyimpannya ke dalam 3 bit ya. Kenapa? Karena 3 bit itu sama dengan 7 dapatnya di mana? Karena dalam sistem bilangan kita sudah paham ya, kalau 3 bit itu sama dengan 7 ya, itu kan berarti ya 0 kali 1 pangkat 2 ya, 1 kali 1 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 2 gitu ya. Itu kan urutannya taruhlah istilahnya 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. Atau kalau urutan biner itu kan bilangannya tuh dari 1 2 4 8 16 32 64 ya, 128 256 ya, 512 1024 tuh urutannya. Kan tinggal mengaktifkan 3 nilai yang aktif ya, 1 2 4 berarti 7. Nah, kita simpan dalam 3 bit ya. Kenapa sih 3 bit? Karena nilai di sini tingginya adalah 5 ya, maka kita bisa lihat kita bisa nyimpan dalam 3 bit. Nah, jumlah pikselnya ya, kita bisa lihat tentuan titiknya ini, grayscale-nya ini, gray levelnya ini ya, 0 1 2 sampai di sini kita anggap 9 ya. Nah, jumlah pikselnya di sini 6. Nah, di sini antara titik ya yang nanti terdapat nilai piksel tersebut. Nah, oke, saya akan langsung saja ya membahas perhitungan histogram dengan menggunakan program dengan menggunakan media Excel ya, sebagai proses pembuktian ya, bagaimana pembuatan histogram ya tersebut ya, dengan data yang terbentuk dari sebuah matrik. Baik, saya mulai saja ya perhitungan histogram dengan Excel ya. Kita namakan dia adalah ekualisasi histogram ya, dengan menggunakan gray level distribution ya. Ini sebagai gray keabu-abuan. Ini saya besarkan dulu ya untuk biar lebih jelas nanti ininya kelihatan di videonya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini pertama kali adalah objek 2 dimensi ya, masih dalam bentuk original ya objeknya ini. Nah, ini ternyata nilai-nilainya ini tersimpan di dalam matriks ya, di dalam matriks yang berordonansi 5x5 ya, 5 baris dan 5 kolom. Nah, ini nilai-nilainya ini dari 0 1 ya, berikutnya ada 2, ada 4 ya, ada 5, ada 7 ya. Nah, berarti kita akan tentukan nilai n nya dulu ya. Nilai n nya berapa? Nilai n nya berarti 25 ya. 25 ini sebagai apa? Matrik yang berordonansi 5x5 25 ya. Berikutnya, nah L kita tentukan L-1 nya berapa ya. L-1 nya ini adalah berapa? Nilainya adalah 7 ya, nilainya 7. Nah, kita bisa lihat 7 kok 7 ya, karena kenapa? Karena ini tersimpan dalam 3 bit ya, jadi 7 itu karena nilai tertinggi. Nah, lihat nih ya, kita bisa lihat di sini L-1 sama dengan 7. Nah, kita bisa lihat dia berapa cita bitnya. Ini cita bitnya itu adalah 3 bit. Nah, 3 bit kita bisa lihat ini
ini 3 bit ya. Salah, ini adalah 3 bit nih, di sininya 3 bit, dia terserah 3 bit. Kok 3 bit ya? 3 bit ini karena ya nilai dari 0 sampai dengan nilai tertingginya 7. Nah 3 bit itu kan konversi binernya itu adalah 1 ya, 1 ya. Nah ini binernya. Nah kalau dia dikonversi ke bilangan desimal, berarti kan ini sama dengan nilai ini adalah nilai ini sama dengan 7. Nah, 7 itu dari mana ya? Itu kan kita tahu ya, ini kan kalau konversi binernya itu berarti 1, ini kan yang kelipatan dari biner itu kan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Berarti kan 1 aktif ya, 2 aktif, terus 4. Nah berarti 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. Nah artinya 7 ini yang menyimpan nilai kapasitas daripada nilai piksel. Berarti posisinya karena dia 3 bit, maka L-1 nya sama dengan 7 gitu ya. Jadi kalau misalnya, tapi kalau di sini nilainya bukan 7, 6 misalnya, saya ganti ya, nilainya 6 ya, 6 gitu ya. Nah berarti gimana? Nah ini tetap dia itu nilainya adalah L-1 nya sama 7 karena dia tersimpan dalam 3 bit. Paham ya? Paham ya, harus paham ya. Nah 3 bit itu susunannya itu kan 111, berarti 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7, berarti L-1 sama dengan 7 bit. Saya ganti ya, jadi jangan sampai salah persepsi ya, jangan sampai salah persepsi. Oke, saya lanjutkan. Nah setelah sampai di sini ya, kita akan menentukan yaitu histogram ya, perhitungan histogram ekualisasinya ini ada 2 ya, bisa menggunakan distribution ya, bisa menggunakan probability ya. Nah boleh Anda nanti menggunakan distribution, boleh menggunakan probability. Probability ini peluang ya, kalau di dalam rumusnya histogram itu probability variabelnya H biasanya. Nah itu, nah terserah mana yang menurut Anda itu lebih mudah ya di dalam proses menghitung histogram. Nah setelah kita selesai ya histogram dengan distribution atau probability, maka kita akan mendapatkan hasil. Nah hasil itu hasil daripada perhitungan ini yang nanti akan mengisi nilai-nilai yang ada di di bentuk matrik 2 dimensi ini, kerubah menjadi ke result ya, ke hasilnya. Saya contohkan aja langsung ya, saya gunakan distribution. Nah distribution ini ya kita bisa lihat nih mulai dari 0 ya, 0, 1 gitu ya, saya tarik aja dari ini sampai ke 7. Oke, nah ini nilainya adalah 0, 1, 2. Nah ini kita sudah dapatkan ya. Nah berikutnya GLD ini kepanjangannya daripada Gray Level Distribution. Nah bagaimana sih GLD ini ya? GLD ini kita nanti akan menjumlahkan ya, nilai dimana kita bisa lihat di sini adalah ya nilai-nilai yang terdapat di dalam piksel tersebut ya, bisa kita jumlahkan. Nah di sini menggunakan rumusnya con ya, con if ya, con if. Nah kita akan memblok ya nilai yang ada di original ini, dari baris 1 kolom 1 ya sampai dengan nih yang terakhir baris 5 kolom 5 ya. Terus ya kita bisa lihat, nah maka dengan nilai K ya, nilai K nya ini dari nilai 0. Nah gitu ya.
Nah, di sini saya akan blok ya dari B4 sampai dengan 16 dengan kita kunci ya. Saya kunci pakai dolar. Saya lupa pakai Excel tuh pakai F berapa ya. Tapi ya sudah, saya pakai string dolar saja. Nah, ini saya kunci agar tujuannya nanti hasil ini kita akan tarik ke bawah ya. Nah, ini nilainya adalah 5. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, ini kita dapatkan tadi nilainya ini ya. Ini is otomatis. Bener nggak? Soalnya tadi langsung set. Nah, ini dia nilainya ya. Nah, ini kita udah dapatkan GLD-nya ya, Gray Level Distribution-nya ya, nilai ini. Nah, lanjut yang kedua adalah GLD kumulatif. Nah, GLD kumulatif ini adalah kita akan dari baris 1 ya. Dari urutan baris 1 ini, dari nilai K05 ini berarti ya kita langsung menjumlahkan ke bawah ya. Ini kita anggap 5. Jadi dari 5 terus 5 tambah 7 ya berarti 12. 12 tambah 1 berarti 13. 13 tambah 0 13 ya. 13 tambah 2 15. 15 tambah 7 berarti 22. 22 tambah 0 berarti adalah 22. 22 tambah 3 berarti 25. Nah, kita udah dapatkan nilainya ya di sini ya, dari mulai GLD kumulatifkan ya, GLD dari 5 sampai ke 3. Nah, maka kita dapatkan nilai kumulatifnya. Nah, berikutnya yang ketiga langkahnya adalah kumulatif kita kalikan L dikurang 1 bagi N ya, berarti di sini kumulatifnya ya, nilai kumulatif yang ini ya kita kalikan dengan nilai L1 kurang L min dikurang 1 berarti kan adalah 7 ya. Dan N nya berapa? 20, 25. Nilainya ya mulai dari 1,4, 336, 3,64 dan seterusnya. Nah, dari ini kita akan map value, kita akan membulatkan nilai yang ini kumulatif kali L kurang 1 bagi N. Kita bulatkan nilainya. Nah, kita bulatkan ya pakai fungsi daripada di Excel ya, kita pak fungsi round ya, kita klik ini nilai yang ini ya di kolom kumulatif kali L kurang 1 bagi N ya, dengan nilai K nya ya 0 ya, nilai K nya 0. Kita enter saja. Nah, dapat 1 dari pembulatan 1,41. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, ini nilainya adalah sudah kita dapatkan ya, 1, 3, 4, 4, 4, 6, 6, 7. Nah, ini urutannya ya. Nah, ini sudah kita dapatkan daripada perhitungan secara distribution. Nah, kita lanjutkan ya dengan perhitungan secara probability. Nah, sebenarnya dengan distribution ya, kalau kita sudah selesai tanpa pakai probability sih sama ya. Nanti hasil dari sini ya, hasil dari sini kita ke result. Nah, kita ganti nilainya ya. Nilai ganti misalnya yang nilai 0 di sini kita ganti jadi 1 ya. Gitu ya. Nilai 1 ini kita ganti jadi 3. Ya, nilai 2 ada nggak? Nah, ada, diganti dengan 4. Nilai 3 ada nggak ada. Nilai 4 ada nggak ada, kita ganti dengan 4. Dan nilai 5 ada nggak ada, kita ganti dengan, nah nilai 6 nggak ada. Nilai 7 ada nggak ada, kita ganti dengan 7. Nah, itu berarti ini L min satunya benar sama dengan 7 gitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, ini saya langsung melakukan perhitungan dengan probability dulu ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya tuh pasti sama ya, mau dengan distribution ataupun dengan probability atau peluang ya.
atau peluang ya. Ini ya K-nya saya udah tentukan aja 0, 1, 2 sama ya. Jadi mulai sama nih urutannya, kita pindahkan. Nah, di sini kalau yang tadi distribution itu kan rumusnya dia ya dari blok area ini sampai baris pertama ke pertama sampai dengan baris 5 kolom 5 ya, ke berikutnya ke K-nya ya, sampai K-nya. Nah, cuma kalau peluang, karena namanya peluang atau probability, maka kita akan bagi dengan N-nya ya, N sama dengan 25. Nah, jadi di sini rumusnya tetap count ya. Count-nya itu count if ya. Di sini kita blok dulu ya. Kita blok satu area ini ya. Nah, ini berikutnya nilainya. Nah, ini kita bagi N nya di sini nih ya, peluang N sama dengan 25. Untuk area dari B4 sampai dengan F8 ya, seperti nah kita enter. Nah, ini kita dapatkan nilainya adalah 0,2. Nah, kita tinggal tarik ke bawah aja ya. Nah, itu kita dapatkan nilainya 0,2, 0,28 gitu ya. Nah, di sini ya, kalau yang tadi ini kan sudah ya, rumusnya ini tinggal tetap kita jumlahkan saja ya. Ini nilainya dia areanya tuh adalah sini 0,2 ya. 0,2. Nah, di sini nah 0,2 ini tinggal kita tambahkan aja 0,2 di sini, berarti sum ya. Kalau kita sum 0,2 ditambah 0,8 ya, 0,48 ya. Berikutnya di sini kita sum juga ya, 0,48 ya ditambah dengan 0,04 ya. Mungkin ada yang lebih ringkas, silahkan ya. Nah, ini kita udah dapatkan sum ya. Nah, ini kita tambahkan. Nah, ini dan nilainya ini kita tambahkan, karena pecahan takut salah ya, saya jadi sum aja dulu biar aman. 0,6 kita tambahkan dengan 0,28. Nah, sum ya, nilai 0,8 tambah dengan 0. Ini terakhir sum ya, nilainya 0,8 tambah dengan, nah itu kita dapatkan. Nah, tetap sama ya, jadi areanya ya, ini kita dapatkan nilai 0,2 ya, dimana kita lihat sampai dengan 1. Nah, ini peluangnya. Nah, berikutnya ya, kita akan melakukan langkah berikutnya kumulatif kali L dikurang 1, tapi dia tidak dibagi N karena udah di PGL ini peluangnya. Jadi kita langsung saja ya di sini ya, kumulatif ini ya dikali dengan berapa? Dengan L kurang 1 adalah 7 ya. Jadi langsung saja. Nah, ini kita tarik ke bawah. Ini sebenarnya sama ya. Nah, ini ada. Nah, berikutnya ya, kita sudah dapatkan nilai kum kali L kurang 1 ya. L kurang 1 ya, ini roundnya juga sama ya, untuk mencari pembulatan ya. Untuk mencari pembulatan berarti sama dengan
round ya. Roundnya ini membulatkan ya nilai ya ini ya, ini K-nya itu 0 ya, kita bulatkan. Nah, dia nilainya 1. Nah ini kita tarik ke bawah. Oh, banyak banget. Ini mouse-nya kurang enak, saya ulang dulu ya. Ini kita tarik ke bawah. Nah, kita bisa lihat nih, harus sama ya. Jadi mau peluang maupun distribusi ini nilai pembulatannya 1, 3 ya. Kan kita bisa 1, 3, 4, 4 gitu ya. 4, 4 ya, 6, 6, 7 ya, sama. Jadi terserah Anda mau milih yang distribution atau mau pilih yang probability ya. Nah ini jadi tinggal kita melakukan yang namanya result ini tadi saya jelaskan singkat tadi sedikit, yaitu di sini nilainya. Nah kita bisa lihat kalau 0 itu kita ganti dengan berapa. 0 itu kita ganti dengan 1 ya. 0 berarti kita cari di baris 1 dulu. 0 itu dengan 1 ya, yang baris 1. Baris 2 ada nggak? Baris 3 ada ya. Baris 3 itu 0 itu 1 ya. Berikutnya ini 1. Nah ada lagi 0 di sini ya. Baris 4 ada nggak? Ada ya, di tengah ya. Baris 4 kolom 3 ya. Nah, yang ini kita ganti lagi. Nah, berarti berikutnya ya, tadi K yang 0 ini udah kita ganti dengan 1 ya. Boleh Anda pakai ini ya, ini bebas ya. Nah yang berikutnya K1 ini ya, K1 ini kita ganti 3 ya. Nah K1, nah kita lihat K1 kita ganti 3 ya, K1 ganti 3. Nah berikutnya 1 lagi ya. Berikutnya yang bawah nggak ada, yang bawah sini 3 kita ganti ya, 3. Berikutnya ini ya, 3 3. Nah ada kita dapatkan yang berikutnya ya, yang 2 ada nggak ya? Ada ya di sini. 2 kita ganti dengan 4 ya. 2 kita ganti dengan 4 ya. 2 ganti 4. Ada lagi, kita cek baris dan kolomnya, nggak ada. Berikutnya 3 ya. Nah, 3 ada nggak ada, berarti kita lewatkan. Nah 4 ada nggak ya, kita bisa lihat 4. Oh 4 ada nih ya. 4 tuh di baris 3 kolom 3 ya. 4 kita ganti 4 juga ya. 4 ada lagi nggak? Ada di sini 1 ya. Nah kita dapatkan 4. Nah berikutnya 5 ya. 5 itu kita ganti 6 ya. 5 ini ada posisinya 5, kita ganti nilainya 6. Ini juga ada 6. Berikutnya ini 5 juga ada, kita ganti 6. Ini kita ganti 6, ini kita ganti 6. Nah berikutnya ya, tadi sudah baris 3, sekarang ya. Ada nggak 5? Ada ya, ini 5 kita ganti 6 ya. Terus 5 di sini juga ada, kita ganti 6 ya. Udah. Berikutnya nilai 6 di sini tidak ada ya. Nilai 7 ada ya, kita ganti 7 ya. Nilai 7 kita ganti 7. Terus ini. Nah sudah selesai ya. Jadi hasil ya daripada proses ekualisasi histogram, perhitungan histogram ini dari sebuah objek 2 dimensi yang real, yang nyata ya. Kita lakukan proses perhitungan dengan gray level distribution ya, dengan 2 pilihan. Pertama distribution, yang kedua probability. Maka kita akan menghasilkan sebuah nilai pixel baru ya, dengan nilai-nilainya hasilnya seperti ini. Ini hasil dari rekayasa ya, pengolahan citra. Saya rasa itu
bisa dipahami ya, perhitungan histogram dengan Excel. Baik ya, saya lanjutkan. Ini contoh kasus ya. Ini kasusnya kita ada dua buah objek ya. Yang satu objeknya itu yang berodonansi 5 kali 5 ya, sama dengan 25, dan juga yang objek original. Sedangkan objek targetnya itu adalah yang berodonansi 6 kali 6 ya, sama dengan N sama dengan 36. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, dari bentuk original dan objek original dan target ini, kita akan menyelesaikan kasus untuk full mappingnya ya. Nah, di sini saya tidak akan menghitung lagi karena ini di video saya itu yang sebelum video saya pembahasan dalam satu pembahasan sudah saya jelaskan ya, cara melakukan proses perhitungannya. Ini nilainya sudah ditampilkan. Nah, di sini yang saya mau kasih catatan ke Anda itu adalah persepsinya jangan salah ya, bahwa L1 original ya harus sama dengan L1 target ya. Berarti L1-nya itu adalah L-1 maksudnya ya. Saya ulangi, L1 original harus sama dengan L-1 target nih. Ini kurang tulis saya. L1 kurang 1 ya, original harus sama dengan L1 target. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, yang original ya L-1 sama dengan 7 ya, karena dia 3 bit ya, karena nilai di sini itu nggak bisa menampung dengan 3 bit. Nah, yang di sini juga ya, yang untuk L target ini ordonansi 3 kali 6 kali 6 36. Ini juga pakai 3 bit ya, karena dia menampung ya nilainya 0 sampai dengan 6 ya, bisa menggunakan 3 bit. Yang berikutnya di sini adalah original distribution, target distribution. Kita buat seperti ini ya, original. Nah, saya menggunakan distribution gray level ya, tidak menggunakan peluang atau probability, sama saja ya. Jadi Anda pilih. Kalau buat saya paling simpel ya menggunakan ini saja ya, pakai distribution gray levelnya ya. Nah, kita buat nih di sini ya, original distribution yang ini berarti ya, yang ini. Nah, ini kita bisa lihat GLD gray level distribution, GLD kumulatif ya. Ini sih kita sudah dapatkan map value-nya. Kita sudah dapatkan map value-nya 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Berikutnya kita juga sudah dapatkan target distribution-nya yang ini ya. Ini yang ini ke sini. Nah, rumusnya map value-nya juga sudah saya bulatkan ya. Kalau ini lihat tadi di sheet waktu keberapa di video saya itu sudah saya jelaskan ya tentang perhitungan distribution gray level. Nah, sekarang di sini yang saya maksud adalah kita akan membulatkan full mapping ya, full mapping daripada original distribution dan target distribution. Nah, nanti setelah ini ya kita akan ganti nih nilainya ya, kita akan ganti nilai yang ada di sini ya. Oke, bisa lihat ya caranya bagaimana. Nah, di sini karena ini ya kita ini kan, karena ini sama ya, K0 sampai dengan 7 ya, kita copy saja ya, kita copy di sini. Nah, sama ya, ini sama, nggak ada yang beda ya, walaupun ini 36 tapi itu kan menampung bitnya ya sampai dengan 7 ya. Oke, yang berikutnya ini kita copy saja ya. Kita copy ya, di sini ke set value ya, ke set value. Saya pilih yang set value. Nah, ini terus yang ini kita copy,
kita copy, lihat copy. Nah berikutnya kita pindahkan ke sini. Ini saya pilih yang dia adalah set value nya ya, paste set value. Nah di sini bagaimana nih cara kita melakukan full mapping ya dari dua buah objek original dan targetnya. Ini di sini saya gini caranya ya untuk melakukan proses untuk full mappingnya. Ya baik, saya langsung saja ya untuk full mappingnya ini ya. Dari ini variabel k-nya, ini original map value-nya, ini target map value, ini mapnya. Bagaimana cara kita mendapatkan full mappingnya ini ya, dari sini K0 ya, K yang untuk 0, original map value yang mendekati map value 2 berapa adalah 2 ya, berarti bukan 1 ya, 2 ke 2 ya, berarti ini saya bikin skemanya sekalian ya. Jadi urutannya di sini berarti dari 2 ke 2 ya, kedua. Terus berikutnya 2 ini punya K berapa? K1 ya. 2 ini punya K1. Di sini K1. Ini K1. Oke. Dari K1 ini maka K1 ini akan disimpan di dalam map ya, akan disimpan di dalam map ini. Nah, ini akan disimpan di sini ya, akan disimpan. Berapa nilainya mapnya ini adalah 1 ya, paham ya sampai sini. Nah berikutnya ya, karena yang kanal sudah K1 ya, K1 kita bisa lihat lagi gitu ya, kita lihat lagi ini contohnya. K1 nya itu map original mapnya berapa? 3 ya, 3 mendekati berapa ya, mendekati 2 nih ya kan. Nah 2 ini maka kita cari nih. Nah ini mendekati 2 yang mendekati 2 ya, dengan punya K-nya K berapa ya, K-nya adalah K1 ya, punyanya K1. Nah, ini K1. Nah berikutnya K1 ini akan disimpan di dalam map ini ya, 1 ya, berarti kita akan simpan di sini. Oke ya, S akan kita simpan di sini. Kita sudah dapatkan. Nah berikutnya K2, berikutnya ini original map value 3 yang mendekati nilainya adalah 2. Nah dari atas ke bawah ya, berarti di sini ya kita lihat ya di sini. Nah ini kita lihat lagi, target map value 2 punya K berapa? K1 ya, K1 ya. Ini berarti kita simpan di mana? Nah, disimpan di map. Nah, di map ini ya. Ini adalah 1. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi urutannya itu yang mendekati ya. Jadi di sini, paham ya sampai sini ya. Nah, mendekati. Nah, berikutnya K3 ya, original map value-nya berapa? Yang mendekati 4 ke original map value 4 ke target map value ini berapa? Mendekati 4 kan. Nah 4 berarti 4 target value-nya 4. Terus target map value-nya punya K berapa? K3. Nah K3 ini ya, K3 ini ya, K3 akan disimpan ya, akan disimpan di map berapa? Map ini ya, di map full mapnya, maksudnya ini adalah 3 ya. Saya skemanya gitu ya, ini skemanya saya hapus, saya rasa tadi itu jelas ya. Nah ini sudah. Nah berikutnya yang keempat, original map value 5 yang mendekati target map value berapa? 5 punya K berapa? K4, maka di sini adalah 4 ya. Oke. Nah berikutnya K6, K5 ya, K5 original map value nya 6 mendekati target map value 6, punya K nya K5 ya, kita isi 5, K nya K5. Berikutnya K6 ya, original map value nya berapa? 7 ya, yang mendekati 7 berapa? Yang mendekati target map value berarti 7, punya K nya berapa? K6, kita isi dan 6 ya. Nah berikutnya K7 ya,
original map value 7 ya, punya yang mendekati K berapa, K7. Nah ini di sini ya, jangan salah nih, jangan yang ini ya, ini dia adalah yang K7 ya, target map value nya 7 dengan K6 nya akan disimpan dalam apa, dalam 6 ya, dalam map full map, berarti di sini isinya 6 bukannya 7 ya. Nah oke, paham sampai sini ya. Nah setelah kita dapatkan full mappingnya 1113456, kita akan merubah ya, kita akan merubah nilai target yang original ini. Saya blok, saya copy saja, saya copy ke sini ya, saya copy ke sini. Nah kecilkan ya, saya ketikkan dulu. Nah kita ganti nih hasil dari full mappingnya ya, antara original map value dengan target map value. Nah berarti kita lihat K0 ya, kita ganti dengan full mappingnya 1, kita ganti 0 nih ya, 1 ada lagi di sini 0, kita ganti 1, kita ganti 1, kita ganti 1. Berikutnya K1 kita ganti 1, tidak ada perubahan ya, sama. K2 kita ganti 1, ada nggak 2? Ini kita ganti 1 ya. Nah berikutnya K2 sudah, K3 ya, kita ganti dengan 3, tidak ada perubahan ya. K4 kita ganti dengan 4 ya, 4 tidak ada perubahan. K5 kita ganti dengan 5, juga tidak ada perubahan. K6 ya, kita ganti dengan 6, tidak ada perubahan. K7 kita ganti karena nggak ada ya. Maka ini full mapping original ke target histogram, maka hasilnya seperti ini ya, hasilnya. Oke, saya rasa itu jelas ya. Nah, kalau misalnya ini dari kasus yang di sini kan kasusnya original ke target ya, kita menggunakan distribution. Nah kalau misalnya nanti ada soal ya, ada soal misalnya soalnya itu diminta original histogram dan probability histogram. Nah ini ya, kalau soalnya kasusnya gini ya, kalau diminta ya. Nah untuk probability-nya ini kan sudah saya jelaskan ya, Anda gunakan yang ini ya, Anda gunakan yang rumus yang ini ya, yang rumus ini ya, untuk yang probability-nya. Nanti kita bikin full mappingnya seperti misalnya di sini original histogramnya, map value, dan probability histogramnya, map value-nya, mapnya gitu. Saya rasa itu sudah jelas ya, perhitungan histogram dengan menggunakan Excel ya. Saya harapkan kalau masih ada yang perlu ditanyakan bisa berkomen di bawah video saya, di waktu senggang akan saya jawab. Baik, saya rasa cukup jelas, dan saya lanjutkan dengan instruksi program Octave-nya ya. Baik ya, untuk yang berikutnya kita tampilkan gambar ya beserta histogramnya. Ini saya sudah siapkan tampilannya ya. Ini image ya, yang tadi ya, folder yang sudah kita siapkan ya, tergantung Anda menyiapkannya di C atau di D ya. Lalu kecerahan IMG nya kita tambahkan 60% ya, IMG variabel citranya 60%, angka untuk misalkan citra ya, menampilkan citra ya. Berikutnya figur 1 subplot, sudah tahu ya, dia di 3 dimensi, baris 221 untuk urutan pertama, baris 2 insert image nya untuk gambar citra. Yang berikutnya yang urutan kedua image ya, ini untuk gambar histogram aslinya. Barisan ketiga untuk kecerahan yang gambar citra tinggal kecerahan di atas 60. Yang ke urutan keempat ini kecerahan titel gambar histogram. Ini saya copy di sini aja karena saya tadi sudah menyiapkan foldernya langsung biar nggak double
Start. Oke, kita copy dulu ya. Ini langsung saja saya paste. Dia akan baca dulu ya untuk ke directory. Oke, kita bisa lihat sudah muncul, tapi memang agak lama untuk proses menampilkan figur objek tersebut ya di laptop. Nah, ini juga grafiknya nggak muncul. Nah, ini grafik. Nah, ini mestinya histogramnya ini harusnya ada grafik ya. Nah, kita baca apa sih pesannya nih ya. The image function belong to the image basket from Octave OC ya. Nah, ini please bacalah Octave OC missing HTML ya. Bagaimana Anda dapat mendapat kontribusi ya fungsi yang hilang ini gitu ya. Nah, kita inikan dulu, munculkan dulu ya. Ini ada yang hilang ya. Nah, maka kita ketik ini ya, apa tuh list page-nya ya, kita PKG nih ya, PKG tunggu ya sebentar ya, PKG ya, load image ya, image. Baca lagi. Jadi karena tadi ini kita, nah ini dia nih, ini sudah muncul ya grafiknya. Nah, ini grafik, tinggal kita tekan satu kali lagi ya. Ini lagi masih proses. Nah, ini jadi histogramnya ini ada. Nah, kalau ada Anda masalah ini ya, Anda ketik tadi PKG load image ya, load image. Ini masih baca prosesnya ya, masih baca. Nah, dia udah muncul nih. Nah, ini dia. Jadi gambar citra asli ya. Kalau gambar histogram citra aslinya ini ya ketebalannya kelihatan ya. Kalau gambar citra kecerahan ya lebih dari 60, gambar histogram tingkat kecerahannya histogramnya kelihatan perbedaannya. Nah, ini pertemuan kedua ya mengenai operasi pengolahan citra. Ya, perhitungannya nanti bisa Anda lihat di materi saya berikutnya ya. Karena untuk video tutorial ini kita fokuskan dulu ya cara menentukan ya titik level daripada operasi pengolahan citra ya.